Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Mas Fafa. Kali ini Mas Fafa akan share kepada teman-teman bagaimana cara membuat RPP Ramadan yang simple, sederhana, dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, kali ini Mas Fafa mau menyampaikan bahwa RPP itu adalah bentuk perangkat pembelajaran. Jadi teman-teman jangan tanya, Pak, kenapa tidak bikin modul ajar? Modul ajar dan RPP itu fungsinya sama sebagai pegangan atau perangkat pembelajaran. Yang membedakan adalah komponennya. Kalau komponen dalam RPP yang terpenting adalah satu, kita punya tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita punya permainan. Permainan intinya itu di sini teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kita ada asesmennya. Ya teman-teman, asesmennya kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Ada di bawah ya. Nah, ini. Oke teman-teman, untuk yang pertama, Mas Fafa jelaskan dulu bahwa RPP ini nanti bisa teman-teman edit sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan dulu cara memetakan tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini Mas Fafa sudah petakan bahwa di semester 2 ini Mas Fafa akan menggunakan kurang lebih tujuan pembelajarannya yang sudah Mas Fafa beri seperti warna kuning ini. Jadi warna kuning ini menandakan tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas saya untuk semester 2 dengan topik Ramadan Ceria. Sedangkan untuk warna ini ada keterangan bahwa hijau itu adalah nilai agama budi pekerti, merah itu jati diri, dan biru adalah dasar literasi dan STEAM. Oke, dari yang pertama, RPP 1 lembar untuk 1 minggu. Bisa, sangat bisa teman-teman. Karena komponen RPP seperti yang saya jelaskan di awal bahwa cukup meliputi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa, kemudian permainannya seperti apa, dan essennya bagaimana. Sedangkan untuk pembukaan dan penutupan itu bisa fleksibel teman-teman ya, bisa kita samakan dalam 1 minggu itu. Yang berbeda adalah nanti praktiknya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan tercapai ketika kita melakukan ragam main seperti kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada hari puasa, hari pertama itu tentang puasa. Kedua masih puasa, ketiga tentang amalan puasa, keempat amalan puasa, kelima tentang perbuatan yang membatalkan puasa, dan hari keenam tentang perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi ada pengulangan teman-teman. Kenapa ada pengulangan? Karena supaya anak-anak bisa menyerap tujuan pembelajarannya dan juga bisa menyerap materi yang kita sampaikan. Jadi hanya sehari ganti tidak, gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke minggu kedua, teman-teman ya. Di sini hari ke-7 kita membahas tentang sholat tarawih, hari ke-8 sholat tarawih, hari 9 takjil dan menu berbuka puasa, hari ke-10 sama, hari ke-11 tentang zakat, hari ke-12 masih sama dengan tentang zakat, dan kita lanjut ke hari ke-13 atau minggu ketiga. Nah teman-teman, karena kemarin beredar bahwa rencana untuk hari liburnya dimajukan lagi nih. Nah teman-teman tinggal disesuaikan ya, mau dipakai topik yang mana, subtopik yang mana. Di sini hari ke-13 hari kue lebaran, hari ke-14 masih kue lebaran, hari ke-15 kita bikin parsel, hari ke-16 tentang malam takbir, hari ke-17 sholat Idul Fitri, dan hari ke-18 tentang sholat Idul Fitri juga sama teman-teman ya. Jadi kurang lebih selama 3 minggu ini adalah sub-sub yang akan kita bahas. Jadi cukup selembar. Yang tujuannya kenapa? Tujuannya cuma satu, karena tujuannya selama seminggu itu sama. Capai adalah kurang lebih ini, melalui ragam permainan ini. Tuh ya. Dan selanjutnya Mas Pak jelaskan tentang asesmennya. Nah, di sini kenapa ada 2, Pak? Kok ada asesmen formatif? Kemudian di bawah ada asesmen sumatif, dan yang ada asesmen formatif gitu kan. Bedanya apa sih, Pak? Jadi, asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui ya, mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi harapannya pembelajaran itu kurangnya apa, terus kita refleksikan dan besok kita benahi supaya pembelajarannya maksimal. Jadi asesmen formatif bukan untuk menilai perkembangan anak, bukan ya, tetapi untuk mengevaluasi, memantau proses pembelajaran. Nah, di sini contohnya adalah apakah ada permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran? Teman-teman refleksi aja teman-teman, ditulis ya. Oh, misalkan hari itu anak-anak di kelas banyak yang tidak mengikuti peraturan permainan. Contohnya. Kemudian poin pertanyaan yang kedua, apakah yang perlu diperbaiki? Nah, ini kita mengacu pada hasil yang pertama tadi. Oh, ternyata anak-anak belum tertib pada peraturan permainan nih. Berarti perbaikannya adalah misalkan menguatkan SOP permainan sebelum permainan, mengingatkan kembali saat anak-anak bermain. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi setiap masalah yang kita hadapi kita tulis, kemudian kira-kira kita perlu apa nih perbaikannya? Tulis pada jawaban yang nomor 2. Misalkan permasalahannya adalah ternyata bahan ajarnya cukup simpel, selesai dilaksanakan anak-anak dalam waktu yang sangat singkat. Perbaikannya adalah menambah level permainan sehingga anak-anak lebih
memanfaatkan waktunya dengan maksimal. Contohnya seperti itu teman-teman. Ini adalah asesmen formatif. Kita gunakan untuk menilai proses pembelajaran, bukan menilai perkembangan per anak. Lalu anaknya bikin kapan Pak penanya? Anaknya kita buatlah penilaian di sumatif. Apa itu sumatif? Kalau formatif untuk memantau proses pembelajaran sehari-hari, kalau sumatif untuk mengetahui ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak itu kita nilai di sumatif teman-teman, di akhir. Kenapa sih harus dinilai di akhir? Supaya anak-anak itu adil mendapatkan proses penilaian, bukan sehari langsung kita nilai. Kenapa? Karena di beberapa kesempatan anak-anak yang belum terstimulasi, belum terbiasa, pasti akan mereka mendapat hasil belum muncul. Tapi ada anak lain yang muncul. Nah, ini tidak adil teman-teman, karena bisa jadi anak yang sudah muncul di rumah sudah dibiasakan nih tentang membaca niat berbuka puasa misalkan. Sedangkan anak yang belum terbiasa, pasti dia tidak akan muncul nih. Nah, oleh karena itu, asesmen sumatif ini kita gunakan untuk menilai ketercapaian keseluruhan tujuan perkembangan pada anak, ya tujuan pembelajaran pada anak, dan kita lakukan pada akhir topik. Bisa seminggu sekali di akhir minggu, atau bisa langsung sekali di 3 minggu terakhir teman-teman, di hari terakhir selama 3 minggu. Harapannya dengan penilaian sumatif yang seperti ini, anak-anak bisa adil. Kenapa? Karena mereka sudah melewati berbagai proses pembelajaran, sudah terbiasa. Akhirnya mereka bisa diambil nilainya secara adil, teman-teman. Secara secara rata, teman-teman. Karena apa? Tidak dibeda-bedakan anak yang terbiasa di rumah diajar orang tuanya sama tidak, tetapi semuanya sudah terstimulasi di sekolah, teman-teman, setiap hari. Maka hasilnya akan menjadi penilaian yang akurat bagi anak-anak gitu. Oke ya, ini silakan diisi namanya siapa, kemudian diisi muncul atau tidak, tinggal dicentang apa silang teman-teman ya. Dan ingat, ini untuk per anak ya teman-teman, diambil di hari terakhir, mau diambil seminggu terakhir atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, silahkan sesuaikan dengan tempatnya teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang harian kita bikin formatif saja. Jadi untuk harian kita bikin formatif, sedangkan untuk yang sumatif kita bikin di akhir saja ya. Di sini kita contohkan di akhir topik. Ketika topik Ramadan selesai, kita bikin asesmen yang per anak. Di sini saya contohkan checklist saja, karena tidak harus semua bentuk instrumen ya. Walaupun ada checklist, ada hasil karya, ada rubrik, ada anekdot, tapi di sini saya contohkan checklist saja, karena cukup memilih salah satu, tidak harus semuanya. Dan selanjutnya di sini sudah Mas Wafa lengkapi dengan worksheet Ramadan. Ya, worksheet Ramadan. Maaf ya tulisannya typo, dimaklumin. Di sini Mas Wafa kenalkan juga tentang permainan coding sederhana. Teman-teman bisa gunakan ya. Ada coding sederhana. Di sini ada coding lagi, ada mewarnai, ada susun kata, coding, kemudian ada coding lagi, ada eksperimen, ada kreasi bikin sajadah, kemudian membuat rumah dari geometri. Di sini ada buat copo chip juga, ada mewarnai lagi, ada menuliskan angka, ada menempel kata, dan lain-lain lah teman-teman. Silahkan digunakan yang sekiranya sesuai dengan kelasnya teman-teman. Nggak harus dipakai semuanya, tapi gunakanlah yang cukup. Di sini ada menimbang juga nih. Jadi Mas Wafa itu ketika di kelas mau mengenalkan tentang konsep berat ringan benda pakai timbangan digital. Jadi misalkan anak dikasih telur, angkanya berapa yang muncul di timbangan digitalnya? Oh, ditulis di sini. Konsepnya seperti itu teman-teman ya. Dan sebagainya. Ya, di sini ada juga membuat menu buka puasa, ada ketupat, pokoknya lengkap lah teman-teman. Jadi worksheet ini bisa dikombinasikan dengan RPP yang di atas tadi. Gimana teman-teman? Simpel nggak sih? Ternyata selama 3 minggu kita mengajar, ya 3 minggu kita cukup punya 1 lembar, 2 lembar, dan 3 lembar. Oke, asik kan teman-teman? Nah, teman-teman, jika merasa inspirasi ini bermanfaat, silahkan share ya ke teman-teman yang lain ya. Boleh di grup, boleh disampaikan ke WhatsApp-nya, atau ke manapun saja. Jangan lupa di-share teman-teman, biar informasi ini bermanfaat. Biar bunda-bunda yang masih bingung nih bikin RPP atau bikin modul kok ribet ya, enggak teman. Sesederhana ini sudah kurikulum merdeka, sudah sesuai dengan komponennya, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan inti, dan juga ada assessment. Ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain tutorial lain kesempatan. Semoga sedikit yang bisa Mas Wafa bagikan bermanfaat bagi lembaganya teman-teman, bisa memudahkan teman-teman. Dan ingat teman-teman, supaya bisa saling bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman ya, supaya Mas Wafa semakin semangat untuk membagikan konten-konten seputar pendidikan di PAUD yang lainnya. Oke, sekian dari Mas Wafa. Oh ya, sebelum Mas Wafa akhiri, Mas Wafa berikan tutorial singkat ya.
ketika teman-teman nanti dapat linknya nih gitu kan. Nah teman-teman nanti silahkan ya, otomatis teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini. Oke, sabar dulu ya. Nah ketika teman-teman muncul, nanti teman-teman silahkan di-download di sini teman-teman ya. Di-download, jangan dibuka di sini. Kalau dibuka di sini ya, nanti teman-teman munculnya adalah sebagai editor. Itu nggak bisa teman-teman ya. Tapi silahkan diklik download di sini. Oke gitu teman-teman ya. Semoga tips ini bermanfaat dan silahkan diedit kemudian digunakan. Oke, tambah satu lagi, ketika teman-teman nanti mengedit, otomatis munculnya file berupa zip ya teman-teman. Silahkan teman-teman di open, kemudian di ekstrak file. Oke, setelah di ekstrak teman-teman filenya baru bisa diedit ya. Karena Mas Fafa biar teman-teman nanti filenya tidak hancur, Mas Fafa buat zip dulu. Setelah di zip nanti teman-teman baru di download, baru digunakan ya. Oke, ini teman-teman versi yang teman-teman bisa edit ya. Nanti nama sekolahnya bisa diganti, nama gurunya bisa diganti juga. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.